Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, anak Kafalatul Yatama yang saya hormati dan saya cintai, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, salat subuh berjamaah, dan alhamdulillah sekarang Allah masih berkenan melimpahkan rahmatnya kepada kita untuk bisa ngaji. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ngaji ini kita memohon semoga ngaji yang kita lakukan setiap hari di pagi hari ini menambah kualitas ilmu kita, dan insya Allah kalau ilmu kita itu bertambah, maka iman kita juga mudah-mudahan bertambah, amal kita juga mudah-mudahan bertambah. Bapak dan ibu-ibu, mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis-salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nashul Ibad dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih melanjutkan kajian kitab Nashul Ibad. Yang terakhir tadi malam habis maghrib kita sudah memasuki makalah yang ke-13 dari bab Rubai, bab yang isinya 4 poin nasihat. Sebagaimana yang sudah kita kaji tadi sore, tadi malam, makalah yang ke-13 ini merupakan makalah dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi, yang menyatakan bahwa ada 4 hal yang menjadi penyebab gelapnya hati. Dan juga ada 4 hal yang menjadi penyebab terangnya hati, bercahayanya hati. Nah, yang 4 hal itu yang menggelapkan hati itu, yang pertama adalah batnun syab'anun min ghairi mubadatin, perut yang kenyang, yang tidak peduli,
wa suhbatul zalimin, bergaul dengan orang-orang zalim, wa nisyanul dzunubi al-madiyati, dan lupa dengan dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lalu, wa tulul amali, dan panjangnya angan-angan. Pakai hamzah ya, tulul amali ya. Jadi salah mengucapkan sudah salah arti ya. Kalau amali itu amal ya, perbuatan, tapi kalau amali ya, itu pakai hamzah itu artinya angan-angan ya. Makanya dalam bahasa Arab itu harus hati-hati, kita harus belajar betul pengucapan hurufnya ya, jangan sampai geseh ya. Kalau geseh bisa berubah artinya, dan itu kadang-kadang jauh sekali ya. Kita mengatakan ya kul dengan kul, wah itu sudah jauh sekali ya. Hanya beda kaf dengan kof itu jauh ya. Kalau ul itu katakanlah, kalau kul makanlah ya. Aduh tuh ya. Ya makanya harus benar pengucapannya itu, makhrajnya harus benar, hurufnya harus benar ya, bunyinya itu. Nah, ini poin yang pertama, 4 hal yang menggelapkan hati ini sudah kita bahas ya. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan dengan 4 hal yang menerangkan hati, yang membuat hati bercahaya. Ya. Kemarin sudah kita bicarakan ya, hati itu memang bisa sakit, bisa sehat, ya, bisa hidup, bisa mati, ya, bisa lunak, bisa keras, ya, dan bisa gelap serta bisa bercahaya. Ya. Nah, kalau hati itu sudah gelap, itu orang bisa, kemarin sudah kita bahas ya, bisa melenceng dari kebenaran ya, karena nggak terlihat itu yang benar dan yang salah itu ya. Jadi makanya kemarin saya singgung itu ya, jadi kalau orang itu sudah menurutkan hawa nafsu itu ya, itu waduh itu ya bisa gelap hatinya itu kan. Kalau gelap hatinya tadi itu ya, sampai tidak ngerti ini duit sendiri atau duit orang lain ya, sampai tidak ngerti ini istri sendiri atau istri orang lain gitu ya, itu begitu. Kalau matanya sih matanya melihat ya, tahu bahwa kalau itu tuh uang bukan uangnya, bukan istrinya tahu, tapi karena hatinya gelap itu jadi tidak tahu itu ya. Jadi makanya kalau mata gelap itu masih tidak apa-apa ya, tapi kalau hati gelap bahaya sekali ya. Hati gelap itu bahaya, tidak tahu ya. Orang kalau matanya gelap tidak melihat buta itu masih ngerti kok kebenaran itu kok ya. Tapi kalau sudah hatinya gelap, waduh ya tadi itu nabrak-nabrak ada karu-karuan ya. Ya jalan yang ke jurang tidak tahu dia ya. Tetap aja dilalui itu kalau hatinya gelap. Ya. Nah sekarang kita berbicara mengenai hati yang terang ya. Wa arba'atun, dan ada juga 4 hal minal khisari, dari beberapa hal, min nuril qalbi, dari yang merupakan penyebab dari terangnya hati itu, bersinarnya hati ya. Nah apa saja itu yang menjadikan hati bersinar itu ya? Batnun ja'iun min hadarin ya, lalu kemudian wa suhbatus salihin wa hifdzudz dzunub al madiyah wa qasrul amal ya. Nah ini persis kebalikan dari yang menjadikan hati gelap ya. Ini kebalikannya persis ya. Jadi kalau yang menjadikan gelap itu yang pertama adalah perut yang kenyang, yang tidak peduli dengan berbagai hal, wis pokoknya sepenting kenyang begitu ya.
Ya. Nah ini yang membuat jadi terang itu perut yang lapar min hadarin karena waspada. Ya. Oleh Imam Nawawi diberi penjelasan ai li ajli tayaqqubin wa ta'ahubin. Ya, maksudnya itu laparnya itu bukan kok sekedar lapar karena tidak bisa makan ya. Karena memang tidak ada yang dimakan ya. Kalau lapar tidak ada yang dimakan itu persoalan lain. Ini sebenarnya dia bisa makan kenyang bisa, tapi dia tahan karena dia waspada ya. Waspada terhadap berbagai macam hal ya. Yang kemarin sudah sampaikan ya bahwa yang namanya perut yang terlalu kenyang itu, sekali lagi kenyang di situ pengertian terlalu tuh ya. Jadi kalau kenyang dalam pengertian yang syar'i ya, kemarin sudah kita jelaskan ternyata ada kenyang yang syar'i itu ya. Ya kenyang yang sewajarnya, yang ukurannya itu ya sepertiga isi perut itu ya. Karena Kanjeng Nabi menyatakan perut tulisnya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara itu. Itu kenyang yang syar'i lah. Yang melebihi, yang berlebihan itu ya. Jadi kenyang di sini lebih dalam bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya kewargen. Kewargen nganti apa istilahnya? Apa? Nak kewargen nganti apa ya? Nganti apa Pak Jajuni Pak? Nganti ora kuat. Ya. Ya itu enggak boleh ya. Dan itu banyak bahayanya yang bisa kita bicarakan ya. Secara medis, secara psikologis, ya, lebih-lebih secara spiritual itu. Ya. Nah perut yang lapar, ya, ketika laparnya itu dasari oleh kewaspadaan, ya, khawatir kalau ini nanti membahagiakan kesehatan, khawatir kalau ini nanti ada yang haram. Orang itu kan begitu ya. Jangan kadang-kadang tidak kemudian asal diembat saja kan. Hati-hati sekali kalau orang itu menjaga dari yang haram itu. Apalagi yang sampai wiroi itu ya, yang apalagi sampai yang haram, yang nggak jelas saja sudah khawatir ya begitu. Ya. Jadi jaga-jaga ya. Jadi waspada dia. Siap-siap ya. Li ajli tayaqqudhin wa tahubin itu karena adanya kewaspadaan dan kesiap-siapan itu ya. Ya. Jadi ya kalau kita apalagi kalau pendekatannya sofistik ya, yang namanya menahan lapar itu memang luar biasa. Makanya hikmah puasa itu kan luar biasa hikmah puasa itu ya. Bahkan kemudian lalu puasa itu kan karena hikmahnya yang luar biasa itu sampai kemudian menjadi semacam menjadi semacam kayak media tirakat begitu ya, tirakat. Jadi kalau orang tirakat itu biasanya dengan puasa itu kan ya. Itu karena dengan menahan diri tadi itu, berjaga-jaga tadi itu, siap-siap tadi itu. Ya, sehingga dengan begitu lalu kemudian hatinya itu semakin dekat kepada Allah, tidak kemudian lalu lalai ya. Karena biasanya orang kekenyangan itu kemarin sudah kita bicarakan, diantaranya kemudian menjadi malas ibadah itu ya. Apalagi kalau yang dimakan sampai barang haram, wah tambah lagi ya. Wong yang dimakan tuh halal saja itu kalau kekenyangan, kalau kewargen itu tidak baik ya. Apalagi kemudian dimakan tuh haram ya, masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, tentu saja apalagi kalau kita maknai persoalan perut, persoalan makan itu dengan katakanlah pemahaman yang lebih luas bahwa perut itu tidak hanya sekedar kok persoalan perut ya. Perut atau makan itu ya sesungguhnya kan ya bisa menjadi semacam simbol dari pola konsumsi lah ya secara umum gitu ya. Nah sehingga orang yang berpuasa itu sebenarnya orang yang bisa membatasi diri dari sisi yang sifatnya konsumtif itu, ya,
Makanya orang yang berpuasa itu mestinya memang ya tadi itu, lalu ada empati terhadap orang lain yang lapar yang betul-betul karena kelaparan, bukan karena sengaja ya, tapi karena tidak bisa makan tuh ada memang. Nah, orang yang bisa menahan diri dari konsumsi itu kemudian bisa empati dengan orang lain, dan setelah itu kemudian dia kalau tidak kekenyangan itu kan berarti ada yang disisakan. Kalau ada yang disisakan itu berarti kan ada saving gitu. Ya. Jadi orang yang membatasi konsumsi itu biasanya kemudian dia rajin juga menabung. Dan kalau sudah menabung, dia punya kelebihan harta, dia bisa berbagi. Ya. Jadi urut-urutannya begitu kira-kira kalau kita maknai lebih luas lagi terkait dengan pola konsumsi. Ya. Jadi makanya jadi hikmah dari puasa itu ya itu diantaranya ya tadi. Kemudian orang itu kemudian bisa hemat, ya dengan hemat itu lalu kemudian bisa saving. Kalau bisa saving itu kemudian dia bisa berbagi itu, ya bisa berbagi, bisa share ya begitu, ya. Ini kalau kita maknai lebih luas ya. Jadi tidak hanya sekedar perut ya termasuk pola konsumsi yang lain ya. Dalam hal apa saja ya. Kebutuhan kan tidak hanya makan ya. Kebutuhan sandang pangan ya cukupnya ditabung kalau lebih ya. Begitu. Baik, ini yang pertama ya. Yang kedua, wasuhbatus salihin. Ya. Yaitu berkawan, bergaul dengan orang-orang saleh. Nah, bergaul dengan orang saleh ini kemudian diberi penjelasan oleh Imam Nawawi, ail khalisina min kulli fasadin. Ya, orang-orang yang terhindar ya, murni ya, kalau bahasa letterleknya khalis itu murni ya, berarti kan selamat ya, bersih ya, min kulli fasad ya, dari semua kerusakan. Ya, nah ini kebalikan dari orang zalim. Kalau orang zalim itu orang yang kemarin ya melewati kebenaran ya, sehingga kemudian dia justru akhirnya menimbulkan kebatilan ya dan kerusakan. Nah kalau orang soleh itu dia terhindar dari kerusakan ya, tidak berbuat kezaliman berarti ya, karena ini lawan dari zalim. Saleh sebagai lawan dari zalim. Ya, nah kemarin ya kalau bergaul dengan orang yang zalim itu bisa berakibat buruk ya kepada gelapnya hati. Nah orang yang bergaul dengan orang-orang saleh, orang-orang yang baik itu kemudian juga akan menjadikan hati itu terang, menjadikan hati itu bercahaya. Ya, kalau bergaul dengan orang yang jelek itu kemudian kita ya akan kena dampak buruknya. Sebaliknya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, kita kena dampak baiknya. Ya, saya tidak bosan-bosan mengulangi ya, kalau bergaul dengan orang-orang yang buruk itu diibaratkan Nabi seperti orang yang bergaul dengan pandai besi ya, yang kita itu pasti akan kena bau busuknya, bisa kena cipratan apinya ya, percikan apinya ya. Tapi kalau bergaul dengan orang yang baik itu Nabi mengibaratkan dengan bergaul dengan penjual minyak wangi ya. Nah, kita tahu kan ya, kalau bergaul dengan penjual minyak wangi itu kan ya paling tidak kita ikut harum ya, mambuangi lah paling tidak itu ya, mambuangi ya. Sebab kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi pasti diberi tester itu kan ya, mesti diberi itu mesti ya tidak mungkin kalau penjual minyak wangi kok tidak memberikan contohnya itu. Kok botolnya ditutup terus ya, lah saya ngerti nak wangi apa ora ku piye, sapa ora ngerti ya. Lebih-lebih kalau kita di toko parfum, wah itu
semuanya ada testernya itu ya, yang aroma ini begini itu dites semua itu ya. Ya kadang-kadang kalau kita tidak mau di sini emang kadang-kadang ada kertasnya itu ya, kertas itu itu tapi jelas pokoknya kalau bergaul dengan penjual minyak wangi kita ikut bau wanginya, berarti ada kemungkinan jadi baik ya. Makanya kita hendaknya suka itu bergaul dengan orang saleh itu ya. Makanya dalam syair yang tombo hati itu ya, makanya tombo hati itu makanya ini kan bisa membuat hati cemerlang, hati terang. Tombo hati iku limo ing wernane ya. Kaping siji maca Quran sama nane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu zikir wengi ingkang suwe, kaping papat ya wong kang soleh kumpulono lah. Jadi kumpul orang-orang soleh itu ya. Nah Bu Eli dalam hal ini menjadi orang yang paling paling hebat ya, karena dia tidak hanya bergaul dengan orang soleh tapi betul-betul kumpul saben hari dengan Pak Solihan ya. Kumpul dengan Pak Soleh saben hari ya. Baik ya. Lalu yang ketiga wahifdzul dzunubil madiyah. Ya, yaitu dengan kalau ini arti latar belakangnya itu menjaga dosa yang telah lalu ya, bukan kok dosa gitu lalu dijaga lalu dikerjakan terus, bukan begitu. Ini yang dimaksud adalah bi ayatadzakkara ma'an nadam, bi ayatadzakkaroha ma'an nadami ya. Jadi kalau yang kemarin itu melupakan dosa yang lalu ya, yang dosa seberat apapun sudah dianggap alah ya gitu aja ya, dilupakan ya, tidak sama sekali disesali ya, enteng saja dengan doa yang dilakukan itu. Nah kalau ini sebaliknya ya, bi ayatadzakkaroha ma'an nadami, senantiasa ingat itu dengan dosa yang telah lalu itu ya, ya. Dan disertai dengan disertai dengan an-nadam itu penyesalan ya, penyesalan ya. Ya, jadi inilah etika kita berbuat itu ya. Kalau berbuat dosa itu ya hendaknya selalu diingat ya. Kalau berbuat baik itu lupakan justru malahan ya. Jangan kok diingat-ingat ya, gitu. Ya. Ini tidak hanya terkait dengan dosa ya, terkait dengan perbuatan kita sama manusia juga begitu ya. Ya, kalau kita berbuat baik dengan orang lain itu jangan diingat-ingat lah, lupakan itu ya. Ya. Jangan kok malah yang perbuatan baiknya itu diundat-undat terus ya. Mbiyen wis di wapiki kaya ngono, ditulung di gula wentah lho kok ujung-ujungnya kok ya nah gitu ya, misalnya gitu ya, misalnya itu kan sering kali kita dengar ungkapan seperti itu ya. Jadi ngundat bahasanya ngundat betul Pak ya, ngundat masa lalu yang baik-baik itu ya, seakan-akan itu ora trimo gitu ya. Wong air susu kok dibalas dengan air tuba ya, begitu ya. Ya, tapi kalau kita berbuat dosa seringkali malah lupa. Kalau berbuat baik dengan bersalah dengan orang lain lupa. Lah enggak. Kalau salah ya, dengan Allah ya jangan lupa. Kalau dengan manusia juga begitu. Kalau berbuat jahat itu jangan lupa. Harus diingat terus supaya tidak mengulangi lagi. Ya, supaya kita lebih hati-hati di masa yang akan datang gitu. Ya. Nah, persoalannya kan memang terkait dengan tadi dosa di masa lalu ya. Ya memang Allah itu jelas Maha Pengampun. Allah itu jelas Maha Penyayang yang akan memberikan ampunan kepada siapa saja yang bertobat ya. Tapi persoalannya apakah kita itu betul-betul diampunkan dosanya oleh Allah, itu kan kita tidak tahu.
Makanya kita harus punya kekhawatiran. Ya. Punya kekhawatiran. Ya, makanya di dalam hadis Nabi itu kan memang ada di satu sisi orang mukmin itu senantiasa berada dalam dua kebaikan yang sudah dilakukan dan kebaikan yang akan dilakukan. Ya. Seperti kita ini kan sholat ini kan begitu orang mukmin itu ya. Bar sholat subuh ini kebaikan, nanti sudah menunggu sholat zuhur. Loh ini kan kebaikan lagi. Nah orang mukmin itu hendaknya selalu berada di antara dua kebaikan itu, jangan sampai putus dari kebaikan itu. Ya, jadi kalau sudah selesai yang baik yang satu, kita harus merencanakan yang baik yang lain, sehingga hidup kita itu senantiasa berada dalam dua kebaikan. Ya, baru sholat zuhur kita sudah menunggu sholat asar, baru sholat asar sudah melakukan kebaikan, kita sholat maghrib terus begitu. Nah itu tidak hanya dalam sholat kalau bisa ya, dalam hal-hal yang lain begitu kalau bisa itu. Ya, habis nolong orang yang satunya, nolong orang yang lainnya lagi. Ya, habis belajar ini, belajar yang lainnya lagi. Habis melakukan kebaikan ini, melakukan kebaikan yang lain lagi. Idealnya seperti itu orang mukmin itu. Ya, ini khususnya untuk anak-anak ya, anak-anak itu masih panjang ya masanya. Tolong ya dirancang hidup itu senantiasa berada di antara dua kebaikan itu. Ya, kebaikan yang sudah dilakukan dan kebaikan yang akan dilakukan berikutnya. Ya. Ya. Nah, tapi di sisi lain orang mukmin itu juga harus punya kekhawatiran di antara dua kekhawatiran. Ya. Kekhawatiran yang satu adalah kekhawatiran pada masa lalunya yang kita itu tidak tahu Allah itu apakah betul-betul mengampunkan dosa kita apa tidak. Sehingga kita harus khawatir itu. Jangan kita tuh merasa merasa sudah diampunkan lalu kemudian sak kepenake dhewe itu jangan. Ya. Dan kekhawatiran masa depan yang kita juga tidak tahu. Nasib kita di masa depan itu kan tidak tahu kita. Mau jadi baik atau jadi tidak baik ya. Mau tetap taat apa nanti jadi orang yang maksiat kan tidak tahu. Justru karena itulah maka kita harus hati-hati. Ya, jadi tolong ya anak-anak ini dicamkan betul ini tolong ini menjadi semacam panduan hidup gitu ya. Jadi kita ini harus senantiasa berada di dalam dua kebaikan tapi juga berada di dalam dua ketakutan, kekhawatiran. Ya, kekhawatiran. Ya. Nah, makanya lalu kemudian prakteknya itu ya dalam berislam itu di satu sisi kita itu ada roja itu berharap kepada Allah bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengampun. Tapi di sisi yang lain kita itu juga harus takut karena Allah itu Maha Penyiksa, Maha Adil, Maha Kuasa. Ya begitu. Sehingga kita tidak gampang di dalam melaksanakan kehidupan dengan semaunya sendiri itu jangan. Ya, begitu. Ya. Nah ini rupa-rupanya tidak bisa selesai ini ya. Saya merencanakan sebenarnya selesai meskipun ini ada 4 hal di poin yang menggelapkan hati dan 4 hal yang menerangkan hati atau mencahayakan hati ini maunya saya dalam 2 pertemuan selesai, tapi ini kayaknya yang ini nggak selesai ya, karena ini kebetulan di bagian akhir ini ada makalah dari Abu Thalib ya yang cukup panjang yang saya kira tidak mungkin untuk bisa diselesaikan pada pagi ini. Insya Allah nanti akan kita sambung. Nah, tapi yang poin yang keempat akan kita bahas sekalian ya. Jadi yang ketiga tadi adalah dengan mengingat dosa di masa lalu jangan dilupakan ya. Yang keempat wa qasrul amali ya. Ini yang bisa membuat hati bercahaya itu adalah pendek angan-angan ya. Kalau kemarin itu panjang angan-angan sehingga tidak realistis ya.
yang kemarin sudah kita ibaratkan dengan membangun istana tapi di awan, ya kayak apa ya, tidak mungkin terjadi ya. Makanya yang namanya panjang angan-angan itu mengharapkan sesuatu yang dari sisi kemungkinan hasilnya itu tidak ada, mustahil. Itu yang namanya panjang angan-angan itu. Nah makanya yang baik pendek angan-angan ya. Jadi kalau punya angan-angan itu yang realistis ya, yang sekiranya memang bisa dicapai ya. Tidak usah ya hadapi hidup itu dengan realistis ya, tapi tetap optimistik ya, tetap punya harapan, tapi jangan terlalu tinggi, terlalu nanti tidak kalau jatuh tuh betul-betul bisa sakit betul kalau jatuh, yang orang tidak, yang angan-angannya terlalu tinggi tadi itu ya. Jadi seperti kemarin ya, termasuk tulul amal, panjang angan-angan itu ya. Orang misalnya disuruh tobat ya. Kamu tobat toh, wah sok wae nak wis tuwa. Kadang kisah nom ya wis dinikmati sik. Nah itu panjang angan-angan itu. Lu dikiranya nak nom ora iso mati gitu. Ya begitu. Ya. Nah, kalau pendek angan-angan enggak, orang oh iya ya saya ini besok itu begini, ada kemungkinan mati besok. Mulai sekarang baik ya. Mulai sekarang beribadah. Makanya kenapa kok sampai Kanjeng Nabi itu, terutama ini untuk yang remaja ya, yang anak-anak itu ya, itu orang yang sejak mudanya itu bisa dalam kerangka beribadah itu, wah hebat kata Nabi itu ya. Nanti akan mendapatkan naungan di saat ketika tidak ada naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan panjang angan-angan, angan-angan yang tidak realistis seperti membangun istana di awan tadi itu. Ya. Yang realistis saja, yang dihadapi dengan serius, dengan sungguh-sungguh, baru kemudian kalau ada hal lain lagi terus kemudian mengalir ke depan dihadapi dengan serius ya. Faida faroghta fansab tadi itu ya. Kalau kita sudah selesai satu urusan, kita bersiap-siap dan bersegera dengan menindak lanjuti dengan yang lain-lain, terus begitu saja ya. Nah baik ya Bapak dan Ibu-ibu ya, untuk yang makalah ke-13 ini masih ada penjelasan tambahan yang ini oleh Nawawi dikutip dari Abu Thayyib ya. Bukan Ali bin Abi Thalib tapi Abu Thayyib ya. Saya salah lihat tadi itu ya. Nah, ini terkait dengan bagaimana konsekuensi orang ketika bergaul dengan orang-orang tertentu itu. Ini menarik, ini ada delapan kalau orang bergaul dengan begini akibatnya begini, bergaul dengan ini akibatnya begini, ini sampai ada 8. Makanya tidak mungkin selesai pada pagi ini ya. Ini kita tunda sampai pada yang akan datang. Ini mohon maaf agak sedikit panjang ya, karena saya menyelesaikan yang 4 tadi. Ya tidak apa-apa lah, masih hari libur ya, jadi agak panjang sedikit ya. Sekali lagi mohon maaf, dan mudah-mudahan ya poin-poin yang kita bicarakan seperti ini betul-betul ya memberikan nasihat kepada kita supaya kita bisa memperbaiki hidup dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu-ibu, alhamdulillah ya Pak Fadil sudah terus menunjukkan kesehatan yang membaik ya, dan beliau sudah memberikan ancang-ancang pada saya sejak pekan kemarin ya, insya Allah seminggu lagi saya insya Allah mulai ngaji gitu ya. Dan Pak Fadil menjanjikan Rabu besok ini ya. Rabu besok ini Pak Fadil insya Allah akan ngaji kembali ya. Dan untuk itu ya kita bersyukur dan mari ngaji kita semakin kita tingkatkan partisipasi kita ya. Pak Fadil yang masih gerah saja begitu sampai menyempatkan untuk ngaji dengan kita ya, tolong kita juga meresponnya dengan respon yang baik. Mudah-mudahan kita semakin rajin di dalam mengikuti kajian-kajian Pak Fadil.
dan saya yakin itu akan sangat berkah, akan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.